Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. And back again with your host, this is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Kanus sekalian. Apa kabar semua teman-teman? Gue harap kalian baik-baik aja. So happy ya. Kayaknya semua sekarang sudah kembali berjalan seperti normal lagi, dimana udah mulai nggak ada yang namanya kayak PPKM or whatever itu, yang dari luar negeri pun juga karantina, nggak ada karantina, seru banget. Terus juga ya kemarin kayaknya Jokowi sempat konferensi pers juga mengenai buat umat muslim udah boleh sholat raweh. Yang mau mudik kayaknya tahun ini bakal rame banget nih, mudik seru banget kayaknya untuk teman-teman yang mudik. Semoga dengan adanya momentum ini kalian bisa merasakan lagi macet-macetan. Enggak bercanda. Merasakan momentum yang seru itu maksud gue. Tapi gue sih gak mudik ya BTW. Gue orang Jakarta dan emang literally orang tua gue, terus juga saudara-saudara gue di Jakarta dan emang asli Jakarta, dan gue Betawi banget gitu. Jadi ya nggak kemana-mana gue, dan gue malah senang ketika misalkan lagi Lebaran gitu, udah Jakarta tuh sepi dan jalan enak, nggak macet, mal-mal juga ya nggak terlalu rame juga. Jadi ya sangat-sangat temenan, maksudnya sangat-sangat friendly banget lah ya. Dan gue mau sebelum hari ini di Kamis Gerimis episode hari ini, seperti biasa gue mau mengingatkan dulu ke kalian yang belum dengerin episode kemarin, silahkan dengarkan terlebih dahulu. Dan jika belum berikan rate, tolong kasih rate bintang 5 untuk podcast ini. Semoga semakin banyak yang teredukasi dan terhibur ya, semoga dari podcast ini. Terus juga apa lagi ya, dan juga jangan lupa nih, follow di Spotify di FWB Podcast. Barusan ada tang harus dimasukin di link ini tai. Oke deh, hari ini gue nggak bisa berlama-lama karena gue juga lagi banyak kerjaan. I'm so sorry. Gue juga take di hari yang sama, di tanggal 24 bulan 3 ya 2022. Bentar lagi bulan 4 men, cepet banget. Ya intinya gue gak bisa lama-lama. Ada satu cerita yang ingin gue bacakan aja tanpa banyak basa-basi lagi. Langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Halo kak, tolong rahasiain namaku ya. Aku cewek, umur udah ya hampir 30 tahun dan belum nikah. Aku punya cowok udah jalan 1 tahun lebih. Kadang rasa bosan itu ada karena dia aku ajak nikah masih belum siap. Sampai suatu ketika aku ketemu seorang cowok di Instagram, sebut aja namanya Ari. Dia followers Kak Sisil sama kayak aku juga. Oke, ini Ari ini samaran ya, Sisil temen gue BTW. Awalnya dia follow terus beranikan diri DM karena waktu itu aku komen di postingan Kak Sisil dan dia like semua komenku. Dia sedang kuliah di luar negeri aslinya, orang Jakarta, sopan banget orangnya, bahkan kenalan juga sopan. Awalnya niatnya cuma pengen sharing biasa, aku kasih nomor telepon aku ke dia dan dia WhatsApp. Kami mulai intens WhatsAppan dan sering video callan. Ganteng sih, muka Arabik gitu, pakai kacamata, tinggi, tipe aku banget, dan kami sharing soal seks juga. Kebetulan memang aku udah pernah having sex sama mantan dan pacar aku sekarang. Ari ini belum pernah dan cuma berani petting-petting aja sama teman cewek. Singkat cerita aku izin kirim pap punya dia ke aku. Singkat cerita dia izin kirim pap punya dia ke aku. Oh berarti si Ari ini kirim pap nih ke si cewek ini. Karena aku juga penasaran, makanya aku lihat punya dia dan aku kirim punya aku, dan dia suka. Sebatas kirim pap Ari itu aja gak full badan dan kami memutuskan buat FWB-an nih. Kami sharing chat kayak orang pacaran, perhatian jauh banget dari cowokku yang cuek dan suka ninggalin aku main game. Dia care banget, wawasannya luas, aku banyak banget belajar dari dia. Sejak saat itu, aku kalau kita sama-sama pengen, kita tuh keran pap aja sih, sampai kita masturbasi dan sama-sama keluar barengan. Jujur aku merasa bersalah kak. Iya beneran salah emang. Terus. Aku LDRan sama pacar dan aku diam-diam FWB-an sama orang yang bahkan belum pernah aku temuin secara langsung.
Kadang pengen banget mengakhiri tapi dia minta ke aku jangan pernah berubah. Dan pada suatu momen saat dia pulang ke Indonesia dia mau nemuin aku. Sempat ada baper sih tapi aku tepis dalam-dalam karena dia hanya penasaran sama seks itu seperti apa. Karena lingkungan keluarganya sangat tabu buat bahas seks. Dia sampai emosi dulu karena kecanduan bokep. Sekarang udah enggak lagi karena di tempat dia sekarang akses VPN tersambung ke rekening bank. Jadi gak bisa buka situs-situs sembarangan. Salahnya dia gak tahu aku punya cowok karena emang gak pernah aku publish juga. Aku juga gak bilang karena dia gak pernah nanya. Dan aku udah terjebak terlalu dalam buat FWB-an. Sebelumnya aku juga pernah FWB-an tapi posisinya sama-sama single. Tolong kasih masukan dong kak, aku gak mau nyakitin keduanya. Berat ya anjing. Baru 5 menit doang, berat juga di bangsat. Oke, sebenarnya kalau misalkan masukan dari gua sebenarnya simple, kayak ketika lo udah nggak bisa dengan pacar lo dan lo ngerasa hubungan lo udah toksik, lah dia udah cuek, atau lo sudah merasakan yang namanya rasa sayang itu udah nggak ada sama dia, dan apa ya, ketika dia nggak bisa memberikan apa yang lo mau, ataupun ada suatu konflik dan tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan bijak, I think nggak ada salahnya ketika lu mengakhiri sebuah hubungan itu. Let's say karena setelah itu juga lu juga sudah yang namanya lu selingkuh sih, ini bukan FWB-an ya. Karena selingkuh dalam artian selingkuh dalam KBBI adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dilakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Let's say di sini juga lo selingkuh ya, dan gue yakin pacar lo juga nggak tahu lo melakukan hal ini gitu loh. Adalah ketika lo menanyakan FWB-an lo, even dia tahu lo punya pacar atau enggak, let's say ya I think lo juga harus bilang ke dia kalau misalkan lo sebenarnya tuh punya pacar gitu loh. Dan masalah nanti lo bisa bareng sama dia atau enggak itu masalah kedua. Yang penting adalah lo kasih tahu dia dulu nih kalau lo tuh sebenarnya udah punya pacar dan lo sedang menjalin kasih walaupun lo LDR-an gitu loh. I think keterbukaan dalam hubungan apapun itu penting ya. Pertemanan, persahabatan, orang tua ke anak dan segala macam ya, itu penting banget. Tapi kalau misalkan lu tertutup seperti ini dan lu gue takutnya nanti ada suatu ketika ya orang itu ke Jakarta ataupun gimana nanti lu ketemu, gue takutnya mbak jadi bom nuklir untuk lu aja gitu loh. I think gak ada salahnya untuk ngomong. Dan ketika lo sudah dengan umur lo yang merasa lo ingin menikah walaupun pasangan lo belum siap dan segala macam, I think kalau emang dia bukan jodoh lo, sekuat apapun lo bareng sama dia, even lo udah selingkuh, ya gak bakal jadi jodoh lo. Walaupun emang ya gue gak ada yang tahu ya, siapa tahu dia jodoh lo gitu. Ya gimana, nanti juga akhirnya bakalan sama dia. Jadi please gue nggak bisa bilang selingkuh itu benar dengan alasan lo dia LDR dan dia cuek dan segala macam, sering ninggalin main game. I think itu bukan alasan, karena selingkuh tetap aja suatu perbuatan yang salah. And so ya nggak ada yang salah. Maksud gue ya gue tahu lu juga butuh dan lo terbawa suasana dengan ada orangnya baru dan lo juga ngerasa bosan. Itu wajar dan I think gak ada salahnya sih ketika lo sudah merasa coba lo tanya hati lo mau gimana dengan hubungan lo yang sekarang sudah berpacaran, let's say setahun. Ketika lo ngerasa itu udah gak worth it lo tungguin, kenapa lo harus sama dia, dan kenapa gak coba cari sama yang lain, ya kan? Dan buat untuk FWB-an lo, padahal itu selingkuhan lo, please lo jujur aja ke dia, mau bilang dan cerita kalau gue sebenarnya punya pacar dan segala macam. Kalau dia menilai dan kayaknya gue juga sebenarnya nggak ada perasaan sama lo sih, dan misalkan dia nanya kenapa lo ngomong kayak gini, ya gue pengen keterbukaan aja gitu loh, yang ada salahnya juga. Dan I think ya udahlah, ini gue cuma bisa ngasih masukan itu. Positifnya lo ambil, negatifnya lo buang, karena yang menjalankan hidup ini kan lo. Ketika lo ngerasa ini bahagia dan lo masih bisa, misalkan gue suruh lo putus tadi, tapi lo ngerasa bahagia dan sayang sama pacar lo, ya jangan lo putusin gitu. Let's say kalau misalkan hati lo berpihak kepada pacar lo, ya kenapa lo nggak udahin dengan selingkuhan lo ini ya. Atau even lo punya baper dan perasaan sama FWB lo ini, kenapa lo harus masih sama pacar lo yang sekarang gitu loh. Walaupun gue tahu lo udah bosen dan lo udah menyelingkuhi dia. Ketika lo dihadapkan dengan dua pilihan, satu atau dua, kenapa lo gak pilih yang nomor 2 gitu loh.
Ya walaupun emang lu LDR lagi sampai aja gitu. Please kalau emang lu nggak bisa LDR ya, please lu cari yang deket-deket aja, nggak usah LDRan gitu. Mungkin gitu aja dari gue. Nggak bisa apa ya, nggak ngasih expect ataupun gimana banyak. Yang penting lo nyaman, lo bahagia. Tapi saran gue yang penting adalah ngomong dan lo jujur, dan lo memilih mana nih, lo mau sama pacar lo lanjut ataupun lo sama FWB lo ini dan segala macam, atau selingkuhan yang tadi ya. Ya ini balik lagi ke lo, gue cuma menilai dari sisi sudut luar yang gue rasa penting untuk lo ngobrol dan bicarakan baik-baik bersama dua orang ini. Oke, gitu aja menurut gue. 10 menit gak terasa ya. Karena gue Kamis juga lagi banyak kerjaan, jadi I'm so sorry gue gak bisa lama-lama. Jadi makasih banget semua udah dengerin episode kali ini ya. Gue bersyukur banget kalian setia dan selalu mendengarkan episode-episode yang bisa bikin basah mungkin nih. Ya semoga gue juga semakin grow dan juga teman-teman makin banyak narasumber yang seru yang bisa gue ajak ngobrol. Jadi ya I think it's enough. Oh iya, gue mau ngingetin sebelum gue akhiri, besok H-1 ini hari Kamis, besok Jumat akan ada webinar bareng Sisil. Ya kebetulan ini juga kontributornya juga follower Sisil ya, asing. Jadi seru banget. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, lo boleh cek Instagram OverTVB sekarang, atau lo bisa daftar melalui DM Benefits Indonesia. Lo boleh DM aja, kak mau daftar dong, bagi link untuk daftarnya. Harganya terjangkau, cuma 20.000 lo bisa dapat benefitsnya banyak banget. Lo dapat sertifikat, lo bisa discuss sama gue dan juga Sisil. Selain itu juga lo bisa dapat sertifikat tadi ya udah. Terus juga lo bisa dapat free pas untuk soft launching benefits bro. Kapan lagi anjing? Lo cuma bayar segitu lo dapat benefitsnya banyak banget, man. Dude, please lah, lo jangan melewatkan kesempatan. I think it's enough. Yang kepo lo boleh langsung follow Instagram OverTVB. Yang mau kirim cerita kayak gini lo boleh langsung kirim ke @OFWB_podcast. Akhir kata dari gua, di sini gua Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you. Bye bye.